A True Martial World. Bab 2. Judul, Kakak Perempuan. Yiyun kesulitan menjelaskan kesan pertamanya tentang gadis itu. Itu adalah rasa keakraban yang aneh. Dia tampak berusia kira-kira 15 tahun, mengenakan blus hijau bertambal dengan celana panjang berwarna yang terlalu gelap untuk diceritakan warnanya. Kaki celananya digulung tinggi, memperlihatkan kaki putihnya. Pergelangan kakinya dipenuhi percikan lumpur segar. Dengan tubuh yang langsing dan garis pinggang yang ramping, dia memiliki wajah yang bercahaya dengan pipi yang merah kemerahan. Saat dia berjalan di jalan desa, dia seperti embun gunung segar yang meremajakan Yiyun. Siapa perempuan ini? Yiyun bertukar pandang dengan gadis muda itu. Dia berdiri di sana, linglung sesaat sebelum dia melepaskan cengkeramannya pada tali yang menahan keranjang di bahunya. Yiyun tiba-tiba merasa aneh. Gadis di depannya jelas berusia sekitar 15 tahun seperti kuncup bunga, namun, mengapa dia terlihat lebih tinggi darinya? Dia mungkin lebih tinggi darinya lebih dari setengah kepala. Jika mereka lebih dekat, dia harus memiringkan kepalanya untuk melihat gadis muda itu. Itu pasti ilusi yang disebabkan oleh kelelahan. Yiyun masih tidak mengerti, tetapi saat ini dia mendengar suara jernih gadis itu seperti danau gunung. Yuneur. Gadis itu melemparkan keranjangnya ke bawah saat dia berlari menuju Yiyun dengan mulut ternganga. Mata indahnya sudah berkaca-kaca. Tunggu. Yiyun linglung, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia adalah satu-satunya orang dalam radius 1 mil, jadi gadis itu berlari ke arahnya. Yuneur yang dia panggil. Mungkinkah dirinya sendiri? Yiyun memiliki karakter tunggal Yun sebagai namanya, tetapi tidak ada yang pernah memanggilnya Yuneur. Tidak seorang pun di masyarakat modern akan melakukannya, jadi tidak mengherankan reaksinya lambat. Pada kenyataannya, dia tidak dapat bereaksi sama sekali saat gadis itu bergegas ke arahnya seperti angin dan memeluknya. Aroma segar gadis itu memenuhi lubang hidungnya saat tubuh lembutnya menguasai Yiyun. Dia tidak bereaksi karena dia tercengang. Dia telah dikubur hidup-hidup saat mendaki gunung dan ketika dia akhirnya berhasil menggali dirinya sendiri, itu dari dalam kuburan. Dan setelah dia melakukannya, dengan susah payah, dia dipeluk oleh loli kecil tanpa dia tahu siapa dia. Yiyun tidak mengantisipasi bahwa, sebagai orang dewasa muda, dia akan dipeluk begitu erat oleh loli. Apa artinya ini? Yuneur, kamu khawatir adikmu sakit. Selama kamu baik-baik saja, selama kamu baik-baik saja. Loli kecil itu dengan erat memeluk Yunyi, dagunya yang tajam bersarang di bahu Yiyun sementara dia terisak tak terkendali. Cengkeramannya kuat, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggabungkan tubuh Yiyun menjadi tubuhnya sendiri. Dia takut ini semua hanya mimpi, saat dia melepaskannya, Yiyun akan menghilang lagi. Yiyun berdiri di sana, membatu seperti gargoyle, dengan segudang ekspresi di wajahnya saat loli kecil itu memeluknya. Saudara. Pada saat ini, Yiyun, yang telah dibombardir dengan berbagai peristiwa yang membingungkan, akhirnya memahami sesuatu. Loli kecil ini adalah kakak perempuan dari batu nisannya. Kata-kata kakak terkasih, makam Yiyun, dengan jelas ditulis oleh loli kecil ini. Mempertimbangkan bahwa loli kecil ini memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya, mungkin dia sangat merindukan kakaknya sehingga dia salah mengira dia adalah saudara laki-lakinya. Yiyun mencoba merasionalisasikannya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin banyak sesuatu yang tampak aneh. Loli kecil ini seharusnya bersekolah di sekolah menengah. Adik laki-lakinya paling lama 12 atau 13 tahun. Bagaimana dia bisa salah mengira orang dewasa seperti dirinya adalah adik laki-lakinya? Tunggu sebentar, orang dewasa seperti dirinya? Yiyun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia membandingkan tinggi badannya dengan gadis itu, melihat bagaimana mulutnya hanya mencapai bahu gadis itu, dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Dia mengulurkan tangannya dari bawah lengan loli kecil itu dan melihat tangannya sendiri. Apa yang dia lihat adalah tangan yang kecil dan lembut dari seorang anak. Apakah ini tanganku? Apakah aku menjadi muda lagi? Yiyun benar-benar bingung. Menjadi muda, tiba-tiba memiliki saudara perempuan, identitas yang membingungkan. Ini bersama dengan makam kuno, dataran asing,
kata-kata asing dan bahasa yang bisa dia baca, dengar dan pahami. Semuanya hanya menunjuk pada satu kesimpulan, tetapi Yiyun menolak untuk mempercayai apa yang sekarang dikatakan oleh nalurinya. Tubuh gadis itu terus menggigil. Bisa jadi kegembiraan, bisa juga ketakutan. Yiyun tidak bisa mengingat apapun tentang gadis ini, tapi dia bisa menghargai perasaan dan kehangatan gadis itu. Itu adalah perasaan yang ajaib. Gadis itu menyeka air matanya sambil memegang tangan Yiyun. Dia pergi untuk mengambil keranjang, berniat pulang. Tapi sentakan ini membuat Yiyun terhuyung-huyung karena merasa mual. Yiyun merasakan perutnya dan yang bisa dia rasakan hanyalah kelaparan. Dia tiba-tiba diliputi rasa lapar. Sejak dia dikubur hidup-hidup, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun makanan atau air. Jika bukan karena kartu kristal ungu aneh itu, dia akan mati lebih cepat. Secara alami, itu normal baginya untuk merasa sangat lapar. Gadis itu memperhatikan kelemahan Yiyun dan membungkuk dengan punggung menghadap Yiyun. Punggung lembut dan hangat dengan garis-garis keringat muncul di depan mata Yiyun. "Yuneur, kakak akan menggendongmu. Ayo pulang, jangan pernah berpisah lagi." Yiyun tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya, loli kecil akan membawanya. "Yuneur, ayo, tubuhmu mungkin sudah pulih tapi masih lemah." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah terowongan di mana Yiyun merangkak keluar dan merasakan sakit. Adik laki-lakinya tidak pernah mati. Syukurlah, mereka terlalu miskin untuk membeli peti mati, atau dia akan dikubur hidup-hidup. Jika itu terjadi, dia akan merasa lebih buruk daripada harus menanggung 1000 cambukan di tubuhnya. Beruntung adiknya sudah terbangun, dan untungnya tidak terkubur terlalu dalam. Kali ini, dia tidak akan pernah berpisah dari adik laki-lakinya lagi. Gadis itu memperhatikan bahwa Yiyun dengan keras kepala tidak mendukungnya dan memutuskan bahwa dia mungkin merasa malu. Dia menggeser keranjang ke depan dan dengan kuat memegang paha Yiyun di dekat pinggangnya. Yiyun bingung, dia tidak tahu bagaimana dia berakhir di punggung gadis itu. Yang dia rasakan hanyalah tubuhnya dengan ringan diangkat ke atas bahu lembut gadis itu dan semua berat badannya sekarang ditopang oleh sepasang kaki ramping. Sepasang tangan kecil gadis itu memegang kaki Yiyun dan dengan mengatur posisinya saat dia menuju ke jalan kecil. Yiyun bisa mencium aroma tubuh gadis muda itu sambil berbaring telentang. Berbeda dengan aroma yang berasal dari parfum atau body lotion yang digunakan orang-orang kota, itu adalah bau segar terbuat dari bunga liar dan tanah. Itu menyegarkan. Dia mulai memastikan lebih banyak tentang apa yang sekarang terjadi. Dia tidak ingin gadis itu menggendongnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyuarakannya. Menggunakan bahasanya sendiri untuk berbicara dengan seseorang yang bukan saudara perempuannya, itu akan terlalu canggung. Pada saat ini, Yiyun mendengar suara gemuruh dari jauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang ke arah suara itu. Gadis itu juga melihat ke belakang. Yang mereka lihat hanyalah badai debu yang terbentuk di kejauhan. Gadis itu tersentak dan buru-buru lari bersembunyi di balik pohon besar sambil membawa Yiyun. Badai debu mendekat dengan kecepatan yang menyilaukan. Yiyun melihat dengan hati-hati dan tiba-tiba melihat binatang besar berlari di lapangan. Dia tersentak ketika dia dengan hati-hati melihat binatang itu. Astaga, apakah itu binatang buas? Tingginya 7 hingga 8 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Itu memiliki taring tajam panjang dan anggota badan setebal balok baja. Cakar tajam siletnya seperti bilah yang membentuk parit dalam yang mengerikan. Dibandingkan dengan monster ini, binatang di bumi, seperti singa atau harimau, lebih seperti anak kucing. Yang lebih mengejutkan Yiyun, adalah bahwa seorang pria parubaya menunggangi binatang aneh itu. Dengan aura memerintah, dia duduk bersila di atasnya dengan pedang tersampir di punggungnya. Karena sudutnya, Yiyun tidak bisa melihat wajahnya, tetapi darahnya membeku saat orang yang duduk di atas binatang buas itu, 10 kali lebih menakutkan daripada binatang buas itu. Dengan ini Yiyun tahu tanpa ragu bahwa tempat dia merangkak bukan lagi bumi. Dia telah tiba di dunia misterius. Namanya Yiyun dan dia telah dibangkitkan dari kematian. Dia memiliki seorang kakak perempuan yang imut dan cantik yang memujanya. Namanya mungkin Jiang Xiaoru.
Kakak perempuan Jiang Xiaoru yang tertulis di batu nisan itu bukanlah tulisan tanda tangan. Itu adalah praktik umum untuk mencantumkan orang yang dicintai almarhum. Sepertinya Yiyun hanya memiliki kakak perempuannya, Jiang Xiaoru, di seluruh keluarganya. Semua ini bukanlah mimpi. Itu benar-benar terjadi. Dia telah menerobos ruang waktu. Surga, apa kau bercanda denganku? Yiyun ingin menangis. Nasib buruk macam apa ini? Mendaki gunung menghasilkan terowongan melalui ruang waktu. Meskipun itu lebih baik dari kematian, tapi untuk mencapai dunia yang benar-benar asing, ada binatang sebesar bukit dengan orang-orang yang sangat kuat. Dari pedang yang dimiliki orang kuat, ini mungkin era di mana metal dingin berkuasa. Dengan perawakannya yang kecil dan lemah yang tidak lebih dari 12 tahun, dia bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah pada gigi binatang buas. Yiyun bersikukuh bahwa ini terkait dengan dia menyentuh kartu kristal ungu misterius. Bahkan bisa jadi sejak gua itu runtuh, dia sudah tidak ada lagi di bumi. Dia bahkan mungkin telah berubah menjadi Yiyun di dunia yang berbeda ini. Dan karena kegelapan gua, dia tidak dapat menyadari ini. Jadi jika dia datang ke dunia ini karena kartu kristal, mungkinkah kembali dengan kartu kristal? Ini adalah pikiran pertama Yiyun. Sebagai orang yang menjalani kehidupan damai di dunia modern, sulit baginya untuk menerima era abad pertengahan ini. Itu bukanlah dunia yang dia mengerti. Satu-satunya hal yang dia dapatkan setelah kehilangan semua yang pernah dia miliki, adalah banyak pertanyaan. Mengingat kartu kristal, Yiyun berhenti, di mana kartu kristal? Saat pertanyaan melintas di benaknya, Yiyun merasakan kesejukan di dadanya. Menyentuhnya dengan tangannya, dia merasakan kartu kristal itu dengan aman berada di dadanya. Yiyun yang bingung ini, dia tidak ingat menempatkan kartu kristal di sana, namun itu ada di sana. Apakah sebenarnya ini? Yiyun tidak mengerti, tetapi tidak diragukan lagi, itu tidak sederhana. Jika dia memeriksa kemampuannya, niscaya akan memainkan peran besar, baik dia tinggal di dunia ini atau kembali ke bumi. Dia harus mengambil setiap kesempatan untuk memeriksa dan memahami kartu itu. Entah dari mana, sebuah nama melintas di benak Yiyun, Purple Crystal Origins. Kristal ungu, asal kristal ungu. Mengapa kata-kata itu muncul di kepalaku? Mengapa nama seperti itu muncul di benakku? Yiyun bingung. Nama Purple Crystal Origins muncul di benaknya saat dia ingin memberi nama kartu kristal ungu. Purple Crystal Origins. Sebut saja Purple Crystal, tapi bisakah nama aslinya adalah Purple Crystal Origins?